Masih dipersilakan. Baiklah, saya Andrea tadi ingin membacakan untuk sistem informasi manajemen yang pertama yaitu pengertian database. Basis data atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai database merupakan susunan atau data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir, dikelola, dan disimpan secara terintegrasi dengan metode tertentu, yaitu menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna. Adapun pengertian database menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Grace Maxwell yaitu kumpulan file saling terkait seperti satu kumpulan data berisi informasi untuk suatu perusahaan yang baik menurut Gordon. Database merupakan unit kumpulan data yang tercipta formal dan dikenal tanpa organisasi. Dan yang ketiga yaitu menurut Free Web. Basis data merupakan sistem berserpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan. Yang kedua yaitu fungsi DBS atau database management. Fungsi DBS atau database system. Saat ini berbagai perusahaan besar baik nasional maupun internasional memanfaatkan database untuk menunjang sistem aplikasinya. Ada banyak DBMS yang sangat populer seperti Oracle, Microsoft SQL Server, SQL, PostgreSQL, Microsoft Access, DB2, ada lagi. Ada 6 fungsi DBS dalam membantu menjaga dan memelihara integritas data dalam suatu pertama yaitu menjaga integritas data. Itu berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan perlu data storage management. Yaitu memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data memiliki fungsi melakukan manajemen pada database dan bagaimana mereka menggunakan data itu. Keempat, transformasi yang dimaksudkan pada menggunakan format data logikal dan bentuk fisikalnya. Yang kelima yaitu keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana keamanan dalam database tersebut. DBMS berperan bagaimana memberikan akses pada orang yang sesuai. Selain itu, DBMS juga bertugas mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh user tersebut pada sistem database. Yang terakhir yaitu fungsi terakhir memungkinkan akses berbasis. DBMS memungkinkan setiap user melakukan interaksi pada sebuah database. Hal ini lebih efisien dan dapat menempatkan user tertentu sesuai dengan nomor dan isinya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada yang kedua materi kedua akan disampaikan oleh Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nur Khairati akan menjelaskan materi yaitu yang ketiga masuk kepada komponen data DBMS atau Database Management System. Satu DBMS umumnya memiliki sebagian komponen fungsional atau modul seperti yang pertama yaitu File Manager. File Manager ini yang mengelola area disk serta susunan data yang digunakan untuk mempresentasikan info yang tersimpan dalam disk. Yang kedua yaitu Database Manager yang disediakan
interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi serta query yang didapatkan ke sistem. Yang ketiga yaitu query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang bisa dipahami oleh database manager. Yang keempat yaitu DML precompiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi ke pemanggilan prosedur normal dalam bahasa induk. Yang kelima yaitu DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini lalu disimpan dalam kamus data. Selanjutnya yaitu keuntungan dari pemakaian DBMS. Penggunaan Database Management System atau DBMS untuk mengelola data memiliki sebagian keuntungan, yaitu yang pertama kebebasan serta akses yang efisien, yang kedua mereduksi saat pengembangan aplikasi, yang ketiga integritas serta keamanan data, selanjutnya administrasi keseragaman data, yang kelima akses berbarengan serta perbaikan dari terjadinya krisis atau tabrakan dari sistem serentak. 6. Kurangi data redundansi atau data redundansi bisa direduksi atau dikurangi namun tak bisa dihilangkan sekalipun untuk keperluan key file. Yang terakhir memerlukan sedikit memori untuk penyimpanan data. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul telah menyampaikan materi. Yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Anissa Hakim kepada Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kerugian penggunaan database manajemen sistem. Database manajemen sistem berbasis mikro biayanya meraih sebagian $100. Bisa melukiskan segmentasi kecil dengan cara yang berarti memperoleh durasi yang besar. Database manajemen sistem kerap membutuhkan kemampuan penyimpanan primer serta sekunder yang semakin besar daripada yang dibutuhkan oleh program aplikasi lain. Memperkerjakan serta menjaga staf DBA database manajemen sistem membutuhkan pengetahuan spesial supaya bisa memakai kekuatan dengan cara penuh. Pengetahuan spesial ini paling baik didapatkan dari pengelola database. Materi selanjutnya yaitu macam-macam DBMS, database atau database management system. Yang pertama yaitu MySQL, merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Dalam bahasa Inggris, Data Management System atau DMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Yang kedua, Oracle merupakan relational database management system untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Yang ketiga, Wirebird merupakan salah satu aplikasi DBMS relational database management system yang bersifat open source. Yang selanjutnya yaitu Microsoft SQL Server 2000, merupakan perangkat lunak relational database management system yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database yang berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Yang kelima, Visual Fox Pro. Dengan adanya Visual Studio, Fox Pro menjadi anggotanya. Sasaran utama Visual Studio adalah menyediakan alat bantu pemrograman dan database untuk mengembangkan perangkat teman. Yang terakhir yaitu database desktop Paradox, merupakan salah satu program add-in, yaitu program terpisah yang langsung dapat pada bulan Delphi.
Sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Hakim yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang proses normalisasi data. Proses ini dimulai dengan pemerolehan tampilan laporan output, dokumen, dan layar input yang dibutuhkan oleh pengguna. Gambar ini dapat disiapkan dengan menggunakan Microsoft Word, program grafis, atau cukup dengan kertas atau pensil. Pentingnya normalisasi data ini itu tabel basis data yang dirancang dengan benar memiliki peran penting bagi keberhasilan operasional DBMS. Tabel yang dirancang dengan buruk dapat menimbulkan masalah-masalah dan prosesan yang membatasi atau bahkan menolak akses penggunaan ke informasi yang diperlukan. Normalisasi dan data merupakan proses yang menimbulkan desain basis data yang efektif dengan mengumpulkan atribut-atribut data ke dalam entitas yang sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Kedua, anomali basis data. Anomali pembaruan atau update anomali dihasilkan dari redundansi data yang berlebihan dalam tabel yang tidak dianomalisasi. Anomali sisipan untuk menunjukkan dampak anomali penyiapan atau insertion anomali. Asumsikan bahwa seorang pemasok telah memasuki pasar. Perusahaan belum beli persediaan di pemasok itu, tapi ingin melakukannya di masa yang akan datang. Anomali penghapusan atau elimination anomali melibatkan penghapusan yang tidak disengaja atas data dalam tabel. Yang ketiga, peraturan normalisasi data. Proses normalisasi yang memeriksa ketergantungan penyebab anomali secara formal disebut kelompok berulang. Ketergantungan sensitif yang disajikan dalam lampiran lobby ini. Baik, itulah diskusi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.